Oke, kita masuk ke sistem pendukung keputusan. Setelah kita kemarin belajar tentang manajemen support system, yaitu suatu sistem uh, informasi yang digunakan atau yang digunakan oleh seorang manajer itu untuk membantu mendukung suatu keputusan. Itu kalau manajemen support system itu ada beberapa. Yang pertama itu ada decision support system atau DSS, ada group support system atau GSS atau GDSS, executive information system atau AIS, dan expert system atau AS, artificial neural network atau ANN, dan ada hybrid support system. Nah, ini adalah kita kemarin membahas tentang manajemen support system, yaitu cabang ilmu yang membawahi tentang manajemen support system gitu ya. Nah, untuk sekarang, untuk kali ini kita akan belajar tentang decision support system atau DSS. Nah, sistem pendukung keputusan itu tentang pengambilan keputusan. Pengambilan keputusan itu merupakan suatu pemilihan alternatif terbaik dari beberapa alternatif secara sistematis untuk ditindaklanjuti atau digunakan sebagai suatu cara pemecahan masalah. Sebagaimana yang sudah saya terangkan kemarin, bahwa yang saya tekankan bahwa di dalam pengambilan keputusan itu pasti ada alternatif, karena nggak mungkin kita memilih itu alternatifnya cuma satu, itu kan nggak mungkin gitu ya. Jadi kita memilih itu pasti dari beberapa alternatif, dan kita ingin memilih alternatif yang paling baik yang selanjutnya untuk ditindaklanjuti untuk langkah selanjutnya. Nah, di dalam suatu alternatif itu pasti memiliki kriteria-kriteria tertentu. Nah, kriterianya itu digunakan sebagai patokan atau sebagai pedoman untuk pengambilan keputusan. Jadi ada tujuan, ada alternatif, ada kriteria itu pengambilan keputusan. Nah, kemarin uh, keputusan, yang namanya keputusan itu ada 3 jenis. Yang pertama adalah keputusan yang terstruktur, kemudian yang semi terstruktur, dan tidak terstruktur itu. Nah, teori pengambilan keputusan, yang dimaksud dengan teori pengambilan keputusan adalah teori-teori atau teknik atau pendekatan yang digunakan dalam suatu proses pemilihan alternatif tersebut secara sistematis untuk ditindaklanjuti atau digunakan sebagai suatu cara pemecahan masalah. Nah, sekarang ini kita akan belajar teorinya pengambilan keputusan dulu, atau teknik-tekniknya, atau pendekatan-pendekatannya, atau metode-metodenya, yang nantinya kita bisa gunakan untuk menyeleksi alternatif-alternatif tersebut gitu ya. Tentunya nanti ada caranya, ada alurnya. Maka yang kita pelajari ini adalah eh, pengambilan keputusan yang secara sistematis atau sesuai dengan alur gitu. Nah, dalam pengambilan keputusan itu kita kenal dengan piramida pengambilan keputusan gitu kan. Itu ada tiga tiga tingkatan dalam piramida pengambilan keputusan. Yang paling bawah itu ada operasional atau line management. Kemudian yang tengah itu ada tactical atau middle management. Kemudian yang atas itu adalah strategic atau top management. Nah, pada tingkat yang paling bawah atau tingkat operasional itu bertugas melaksanakan tugas harian gitu. Jadi keputusan-keputusan yang bersifat struktural atau yang bersifat harian gitu, yang kita laksanakan secara sehari-hari gitu ya. Dan keputusan tersebut merupakan breakdown itu dari rencana-rencana jangka panjang dan pedoman-pedoman yang sudah disusun oleh manajemen tingkat taktis atau di atasnya.
Jadi operasional itu dia bekerja melaksanakan keputusan-keputusan harian yang merupakan suatu breakdown atau suatu rencana kerja jangka panjang yang itu disusun oleh manajer tingkat taktik atau taktikan. Kemudian untuk manajer tingkat taktis sendiri itu adalah tugasnya menerjemahkan kebijakan yang disusun oleh manajer tingkat strategis atau menjadi bagian yang harus dikerjakan oleh manajer tingkat strategis. Jadi keputusan dari manajer tingkat strategis itu dilaksanakan oleh manajer tingkat taktis. Gitu. Misalkan ketika manajer tingkat strategis atau manajer tingkat strategis itu memutuskan untuk membuat gerai baru, gitu kan, membuat gerai baru untuk sebuah minimarket, gitu kan. Maka untuk manajer tingkat taktis, misalnya ditugaskan, oh silahkan dicari data-data mengenai misalkan harga tanah atau misalkan keuntungan atau misalkan gudang yang paling dekat itu di mana, itu dia dilaksanakan oleh manajer tingkat taktis. Manajer operasional dia melaksanakan keputusan-keputusan yang sifatnya nanti harian gitu kan. Atau misalkan seorang manajer tingkat strategis itu dia melakukan forecast atau melakukan peramalan untuk jangka waktu yang uh, 1 tahun ke depan. Baik keuntungan untuk trimester untuk 1 tahun ke depan itu harus di atas sekian gitu. Maka manajemen tingkat taktis itu merumuskannya menjadi trimester gitu. Kemudian untuk operasional dia akan melaksanakan secara harian. Seperti itu. Nah, untuk strategis itu tentunya untuk berkaitan jangka sangat panjang sekali, ya, misalkan 1 tahun, itu nanti apa sih yang ingin dilakukan oleh suatu organisasi tersebut. Itu adalah piramida pengambilan keputusan. Kemudian, segitiga pengambilan keputusan untuk masalah sistem informasi manajemen, itu kita bisa kategorikan menjadi 4. Sebenarnya ini ada beberapa macam tingkatannya. Ini yang dibagi menjadi 4. Yang paling bawah sendiri itu tentunya adalah pengolahan transaksi yang uh, transaksi yang dia itu memberi informasi atau tanggapan terhadap pertanyaan. Gitu. Kemudian di atasnya lagi ada informasi manajemen untuk perencanaan operasional atau pengambilan keputusan dan pengendalian. Yang di atasnya lagi, yang tingkatan ketiga itu ada informasi manajemen untuk perencanaan taktis dan pengambilan keputusan. Yang paling atas itu adalah SIM atau sistem informasi manajemen tentang perencanaan strategis dan pengambilan keputusan, atau sistem informasi eksekutif kalau kita kemarin sudah belajar gitu ya. Kalau yang tingkat yang ketiga itu kan misalkan kita bisa pakai DSS, kita bisa pakai expert system gitu kan. Kalau yang selanjutnya yang bawah itu kita bisa menggunakan SIM, sistem informasi manajemen gitu kan. Yang paling bawah sendiri kita bisa menggunakan sistem informasi transaksional gitu. Nah, sistem informasi transaksional itu adalah peralihan dari sistem informasi yang tadinya bersifat tradisional, misalkan pencatatannya masih manual dan lain sebagainya, ke komputer. Gitu. Atau kita sering bilang electronic data processing. Atau misalkan ketika kita bekerja misalkan ya sebagai admin itu menginputkan data, atau sebagai kasir itu menginputkan data, itu adalah yang paling bawah. Yang paling kedua itu ya sistem informasi manajemen. Jadi misalkan data-data tersebut misalkan bisa memberikan kita informasi, misal barang yang paling banyak dijual, barang yang paling tidak laku untuk dijual, seperti itu. Barang yang stoknya hampir habis, nah itu. Yang atasnya misalkan DSS itu lebih cerdas lagi. Misalkan kita bisa mengetahui untuk 1 bulan ke depan kemungkinan barang yang
dibutuhkan itu apa saja itu. Misalkan. Kemudian untuk yang paling atas sendiri itu untuk forecasting yang paling jangka panjang. Misalkan untuk 1 tahun atau untuk 1,5 tahun ke depan itu keuntungan perusahaan itu berapa. Kemudian apakah sudah bisa membuat misalkan gerai baru atau membuat perusahaan baru itu. Apakah nanti butuh modal atau tidak itu. Itu sistem informasi yang paling atas. Nah, ini piramida pengambilan keputusan yang lebih detail berdasarkan sistemnya ya, berdasarkan tadi manajemen support sistemnya itu. Yang paling bawah itu yang saya katakan tadi adalah Transaction Processing System atau TPS. TPS itu yang jenengan input datanya setiap hari. Kemudian ada Management Information System atau SIM, yang kita bisa memperoleh data dalam bentuk grafik misalnya atau bentuk tabel itu mengenai misalkan kondisi barang, stok barang, kemudian keuntungan mingguan itu bisa. Kemudian di atasnya lagi adalah DSS support system yang di dalamnya itu mungkin bisa termasuk sistem pakar atau artificial neural network itu. Kemudian di atasnya lagi yang paling top itu yang paling eksekutif itu adalah Executive Information System. Itu adalah tingkatannya. Ini juga termasuk lingkup kalau jenengan atau teman-teman nanti mengambil penelitian gitu. Biasanya kalau yang paling bawah Transaction Processing System atau TPS itu kan seperti yang saya katakan tadi, itu sistem informasi dari yang manual kita komputerkan gitu. Komputerized itu biasanya tingkatannya kalau mau diambil penelitian adalah tingkat D3. D3 atau LPK itu dia biasanya membuat itu. Jadi misalkan untuk menginput, jadi biasanya itu cuma fasilitasnya adalah create rate update system gitu saja kan. Gitu. Jadi misalnya cuma untuk menginput barang, mengupdate, menghapus, itu seperti itu. Kemudian yang atasnya lagi adalah Management Information System atau SIM, Sistem Informasi Manajemen, dan Decision Support System itu biasanya untuk tingkatan S1, untuk tema-tema skripsi S1 gitu ya. Itu. Kalau yang Management Information System itu ya nanti biasanya lebih ke arah yang dia itu bisa memberikan informasi gitu kan, misalkan harus ada bentuk grafiknya atau tabelnya, harus bisa memberikan suatu kesimpulan seperti itu. Nah, seperti itu piramida keputusan. Nah, ini kita bahas satu-satu. Untuk sistem informasi operasional itu adalah aktivitas atau kejadian-kejadian dalam suatu organisasi perusahaan yang direpresentasikan oleh suatu transaksi. Karena itu disebut juga sebagai transaksi processing system atau TPS. Karena kegiatannya harian, kegiatannya adalah keputusan terstruktur, maka dia bisa menjadi representasi dari organisasi perusahaan tersebut, gitu kan. TPS berkembang dari suatu yang manual itu kita komputerkan atau kita ganti menjadi mesin gitu. Makanya sering kita sebut sebagai Electronic Data Processing System atau EDP, EDPS itu kan. Nah, kalau bahasa hariannya ya admin atau input data itu pekerjaannya itu adalah sebagai administrator atau input data itu kan. TPS mencatat dan memproses data hasil transaksi, misalkan transaksi bisnis harian, kemudian penjualan produk, pembelian produk atau bahan, kemudian perubahan persediaan, gitu, laporan laba rugi dan lain sebagainya. Itu adalah TPS. Nah, karena sifatnya yang harian tadi, maka TPS itu informasi yang dihasilkan adalah kejadian rutin dan harian yang dibutuhkan oleh manajer operasional itu atau pekerja dalam melaksanakan tugasnya. Di manajer operasional itu yang biasanya ada di cabang-cabang itu. Misalkan
barangnya kurang, jadi manajer operasional nanti harus nambah barang. Itu barangnya apa namanya tuh uh, mendekati expired, ya nanti gimana perlakuannya gitu. Itu adalah keputusan-keputusan terstruktur gitu ya, keputusan-keputusan harian gitu. Nah, karena itu manajer operasional hanya mendapatkan informasi-informasi yang sifatnya pertama menggambarkan aktivitas organisasi yang telah berjalan. Jadi yang sudah berjalan itu bisa digambarkan melalui sistem informasi transaksional tadi. Kemudian informasinya itu pasti terperinci dan spesifik karena kan kita langsung datang atau ke sumbernya itu langsung datanya itu ada gitu kan. Informasinya pasti tentang internal perusahaan itu. Kemudian tapi dalam TSP ini kita juga bisa mendapatkan apa namanya itu beberapa fungsi atau informasi yang berkaitan dengan tentunya pengumpulan data. Pengumpulan data ini penting sekali yang nantinya bisa diolah atau dianalisis untuk proses selanjutnya. Kemudian validasi data menjadi informasi. Tidak semua data itu kan pasti dibutuhkan atau benar. Tentunya nanti harus bisa divalidasi guna diolah menjadi suatu informasi. Kemudian peremajaan data serta penyajian informasi. Itu adalah guna sistem informasi operasional. Makanya tingkatannya itu ya cuma sebatas apa namanya itu transaksi atau misalkan penelitiannya nanti kalau teman-teman ingin membuat sistemnya ya biasanya hanya sebatas create, update, delete atau misalkan membuat data, kemudian mengupdate data, menghapus data, itu ya. Seperti itu, hanya seperti itu. Karena fungsinya memang untuk transaksi harian. Nah, sekarang kalau yang lebih di atasnya lagi, ada yang namanya sistem informasi manajemen atau SIM. Ini bertujuan untuk menghasilkan informasi. Dari mana? Dari data-data yang dari sistem informasi transaksional tadi, yang operasional tadi. Gitu ya. Jadi dia diolah menghasilkan informasi bagi kebutuhan para manajer dalam mengevaluasi dan mengambil keputusan dalam rangka mengendalikan seluruh aktivitas organisasi seperti itu. Karena ini fungsinya untuk manajer, ya, fungsinya untuk evaluasi, ya dalam SIM itu jangan hanya menampilkan data saja gitu ya atau menampilkan data-data yang dari transaksional saja gitu. Harus bentuknya itu suatu yang lebih informatif. Misalkan bisa dalam bentuk tabel, bisa dalam bentuk grafik itu seperti itu. Jadi mudah dibaca oleh manajer gitu. Informasi yang dihasilkan oleh SIM meliputi perencanaan, pemasaran, produksi, personalia, kemudian manajemen proyek. Gitu. Dan yang lainnya lagi juga ada itu ya. Yang paling utama adalah itu. Kemudian SIM menghasilkan informasi jangka menengah dan jangka panjang sebenarnya yang digunakan untuk manajemen tingkat taktis gitu ya. Itu misalkan triwulanan itu atau quarter ya setiap Q1, Q2, Q3 gitu. Nah, oke. Nah, saya lanjutkan lagi karena sifat informasinya itu untuk manajer tingkat taktis, sehingga karena untuk manajer tingkat taktis, maka sifat informasinya yang diberikan itu nanti yang pertama adalah agak terinci, yang menggambarkan kejadian masa lalu dan aktivitas organisasi pada masa mendatang. Kalau transaksional itu kan cuma kejadian-kejadian yang sudah berlalu ya. Jadi
Kalau jenengan buat sistem hanya bisa kita melihat data-data yang sudah diinputkan, gitu, data-data yang apa namanya penjualan, hasil penjualan yang dia itu apa namanya sudah dijual gitu, barang-barang yang sudah dijual gitu, atau barang-barang yang sudah disewakan gitu kan. Nah itu pasti untuk transaksional gitu kan, untuk transaksional. Gitu. Tapi kalau dari data-data masa lalu itu bisa dilihat aktivitas organisasi pada masa mendatang. Misalkan mana sih barang yang paling laku atau barang yang bisa kita datangkan lagi biar stoknya itu nanti optimal gitu kan. Nah itu nanti tingkatannya sudah sampai ke sistem informasi manajemen. Jadi jangan salah mengartikan. Jadi kalau misalkan kita buat sistem yang hanya bisa melihat informasi masa lalu saja, itu kita labeli sebagai sistem informasi manajemen. Itu salah sekali, itu seperti itu. Tapi kalau mungkin teman-teman sering baca itu ya, misalkan di skripsi atau di apa namanya paper gitu, dia hanya bisa CRUD gitu kan, CRUD gitu, tapi dilabeli sebagai sistem informasi manajemen. Nah, itu sesuatu yang salah. Karena harus ada nanti kita juga bisa melihat aktivitas organisasi pada masa yang akan datang itu seperti apa dari sistem informasi manajemen itu. Nah, informasi yang disajikan di SIM biasanya dalam bentuk laporan-laporan. Nah, ini yang paling penting di SIM itu yang laporan-laporan ini yang formatnya itu harus sudah ditentukan. Misalkan kalau teman-teman membuat SIM, sistem informasi manajemen itu ya harus melihat output yang hard paper-nya itu dari yang sudah ada, misalkan hasil cetakannya seperti apa dan lain sebagainya. Mungkin laporan-laporan itu sudah baku dan tidak boleh dirubah-rubah lagi oleh organisasi perusahaan tersebut. Jadi kita harus mencontohnya lama. Makanya harus disepakati formatnya seperti itu gitu. Jadi nggak boleh kita berimajinasi sendiri gitu. Itu formatnya harus seperti itu. Ataupun laporan-laporan dalam bentuk grafik ya, grafiknya harus telah disepakati atau informasi apa saja yang harus ditampilkan dalam grafik-grafik tersebut gitu. Nah, tentunya di SIM ini juga masih untuk internal perusahaan atau informasinya itu informasi tentang internal kondisi perusahaan karena data-datanya itu ya cuma data dari uh, tak, dari taktis tadi dari apa namanya tuh dari operasional tadi. Nah, data yang dibutuhkan di SIM itu didapat dari hasil pengolahan sistem informasi operasional, seperti yang saya katakan tadi. Nah, kemudian selanjutnya ada expert system atau sistem pakar. Sistem pakar adalah aplikasi komputer yang ditujukan untuk membantu mengambil keputusan untuk memecah persoalan dalam bidang yang spesifik. Sistem pakar itu bidangnya harus spesifik. Kalau teman-teman nanti mengambil tema, misalkan ingin pembuatan sistem pakar, ya bidangnya itu harus spesifik. Tidak ada pakar itu yang menangani bidang umum. Kalau misalkan di bidang kesehatan, dokternya itu ya harus dokter yang spesialis, bukan dokter umum kalau sistem pakar. Jadi pakar itu kan memindahkan keahlian keahlian seseorang ke dalam komputer gitu ya. Jadi bidangnya harus spesifik. Kalau bisnis ya harus pakarnya pakar bisnis seperti itu. Sistem pakar bekerja dengan menggunakan pengetahuan atau knowledge dan metode analisis yang terlebih dahulu harus didiskusikan dengan pakar yang sesuai dengan bidang keahlian. Itu. Tentunya tidak boleh berimajinasi sendiri, knowledge atau pengetahuannya itu harus didiskusikan dengan pakar yang sesuai dengan bidang keahlian. Karena berbasis pengetahuan, maka sistem pakar itu biasanya juga disebut sebagai knowledge based system atau KBS. Itu karena dia itu basisnya adalah pengetahuan, pengetahuannya itu berasal dari mana? Dari pakar. Itu seperti itu. Nah, sistem pakar itu terdapat dua komponen ya, terdapat dua komponen utama. Yang pertama itu tentunya adalah basis pengetahuannya, otaknya, gitu kan, otak informasi untuk menyimpan informasi tersebut. Itu tempat untuk menyimpan data pengetahuan yang didapat dari pakar tersebut.
Yang kedua adalah mesin untuk penalarannya. Jadi setelah ada pengetahuan, kemudian kita harus punya mesin penalarannya atau inverse engine, alat untuk pengambilan keputusannya. Itu mesin penalarannya. Nah, sistem pakar berfungsi sebagai kunci penting yang akan membantu suatu sistem pendukung keputusan pada tingkat yang strategik atau senior manager. Contohnya sistem pakar itu misalkan yang terkenal itu Micin, yaitu sistem pakar dalam bidang kedokteran untuk membantu dokter mendiagnosis penyakit dan memberikan saran penanggulangan. Nah, ini yang akan kita bahas lebih lanjut lagi, yaitu sistem pendukung keputusan. Sistem pendukung keputusan menurut Urban itu adalah sekumpulan prosedur berbasis model untuk data pemrosesan dan penilaian guna membantu para manajer mengambil keputusan. Jadi fungsinya itu membantu manajer untuk mengambil keputusan. Dari apa? Dari sekumpulan prosedur. Prosedur yang diapakan? Yang dia diolah menjadi suatu model. Gitu ya. Nah, jadi dalam sistem pendukung keputusan tadi ada fungsi tujuannya seperti apa, kemudian ada prosedurnya, kemudian ada modelnya, kemudian ada outputnya. Outputnya bisa digunakan untuk membantu manajer mengambil keputusan. Nah, itu adalah hal yang penting dari sistem pendukung keputusan. Kemudian ada lagi menurut Raymond McLeod, itu mendefinisikan sistem pendukung keputusan merupakan suatu sistem informasi yang ditunjukkan untuk membantu manajemen dalam memecahkan masalah yang dihadapinya. Tentunya masalahnya itu yang semi terstruktur dan tidak terstruktur, gitu ya. Bukan yang terstruktur, gitu. Nah, sistem pendukung keputusan ini merupakan kelanjutan dari sistem informasi, gitu. Jadi bisa dijadikan satu dari bagian sistem informasi, gitu, yang fungsinya tadi untuk memecahkan masalah yang spesifik, yang lebih spesifik itu bisa. Gitu. Nah, tujuan dari sistem pendukung keputusan sendiri itu menurut McLeod ada beberapa. Yang pertama adalah tentunya membantu manajer membuat keputusan untuk memecahkan masalah yang tadi semi terstruktur dan tak struktur, gitu ya. Kemudian mendukung penilaian manajer, bukan menggantinya tentunya. Jadi keputusan akhir itu tetap ada di tangan manajer, gitu ya, bukan menggantinya, menggantikan manajer tersebut. Kemudian yang terakhir adalah meningkatkan efektivitas pengambilan keputusan manajer daripada efisiennya. Tuh. Ada beberapa keuntungan mengapa kok perusahaan itu menggunakan sistem pendukung keputusan. Yang pertama itu tentunya adalah kita bisa memberikan pandangan dan pembelajaran baru guna manajer. Jadi tidak keputusan itu bukan hanya satu alternatif saja, tapi kita bisa memberikan bermacam-macam keputusan gitu, dari yang terbaik sampai nanti yang paling tidak direkomendasikan gitu kan. Gitu. Jadi keputusan itu harusnya disampaikan semuanya agar nanti bisa memberikan pandangan kepada manajer tersebut. Nah, keputusan akhirnya tetap ada di tangan manajer. Kemudian memfasilitasi komunikasi, apalagi kalau misalkan GDSS itu yang Group Decision Support System itu, kita bisa memfasilitasi komunikasi dari beberapa stakeholder. Jadi kadang keputusan itu bukan dari satu pihak saja, tapi ada beberapa pihak. Nah, ini. Nah, menghemat waktu dan biaya tentu saja, keputusan lebih tepat, lebih cepat itu, kemudian meningkatkan efektivitas manajerial, menjadikan manajer dapat bekerja lebih singkat dengan sedikit usaha karena data, informasi, kemudian eh, apa namanya itu rekomendasi keputusan itu sudah ada, tinggal manajer nanti di tingkat taktis itu bagaimana dia bisa memanfaatkan keputusan tersebut gitu kan. Kemudian
meningkatkan produktivitas analisis sehingga nanti mampu mendukung pencarian solusi dari masalah yang lebih kompleks gitu. Jadi kalau permasalahannya itu terlalu kompleks, nah ini sistem pendukung keputusan ini sangat berperan sekali. Nah, ini juga jangan untuk permasalahan-permasalahan yang dia hanya sedikit me, memiliki alternatif, memiliki kriteria, kemudian kemudian dibuat sistem pendukung keputusannya itu salah. Misalkan sistem pendukung keputusan pemilihan helm. Nah, itu kan bukan permasalahan yang kompleks gitu ya, memilih helm gitu. Bukan permasalahan kompleks. Bukan permasalahan yang untuk jangka panjang juga. Nah, ini ada penerapan sistem pendukung keputusan. Jadi saya akan berikan gambaran-gambaran penerapan sistem pendukung keputusan itu berdasarkan paper, berdasarkan jurnal yang sudah saya buat dan sudah saya baca. Jadi ada beberapa jurnal, nanti teman-teman kalau mau bisa dicari di searching. Itu pertama adalah sistem pendukung keputusan kelompok pada penentuan usulan lokasi minimarket di Kota Surakarta. Ini penelitian saya sendiri sebenarnya. Kemudian sistem pendukung keputusan untuk perhitungan biaya cetakan. Ini biaya cetakan itu di penerapan sistem pendukung keputusan di bidang produksi, gitu ya, di bidang perusahaan untuk menghitung biaya cetakan. Nanti saya jelaskan lebih lanjut. Kemudian SPK untuk pemilihan perguruan tinggi jurusan komputer di Yogyakarta. Kemudian ada sistem pendukung keputusan penentuan beasiswa mahasiswa. Kemudian penentuan lokasi shelter baru Trans Jogja itu bisa juga menggunakan sistem pendukung keputusan. Tentunya harus sistem pendukung keputusan kelompok ininya. Kemudian yang terakhir contohnya nanti penentuan pemain yang akan direkrut pada tim misalkan sepak bola dan lain sebagainya. Nah ini